Perpisahan. Mas Farhan kok belum tidur sih, Mas? Tanya Padma di saat ia baru menutup pintu kamar, dan ia melihatku yang sedang terbaring di atas ranjang tidur. Bagaimana bisa tidur kalau rumah ini sudah membuatku merasa seperti di dalam neraka? Tak ada lagi kenyamanan yang kurasakan di rumah ini. Kalau aku masih hidup di dalam rumah ini, mungkin aku gak akan bisa untuk hidup lebih-lebih panjang. Gerutuku. Mas Farhan bicara apa sih, Mas? Dari tadi kok ngelantur terus? Jawab Padma dengan jawaban konyolnya itu yang sepertinya ia tidak menghiraukan dengan keluh kesahku. Padma, sebenarnya kamu cinta gak sih kepadaku? Mas Farhan ini bicara apa? Ayo deh Mas, lebih baik kita tidur aja, oke? Ucapnya sambil merebahkan tubuhnya di sampingku seraya memelukku. Mungkin bagimu ini adalah masalah biasa saja, tapi bagiku ini semua sudah keterlaluan, Padma, dan aku gak bisa membiarkan ini. Aku sudah gak punya harga diri lagi di rumah ini. Ucapku dengan nada tinggiku dan seketika ku lepas pelukannya untuk bangun dari tempat tidurku. Iya Mas, Padma tahu, tapi apa yang harus Padma lakukan? Padma sudah bicara kepada Mama agar tidak selalu membicarakan tentang posisi Mas Farhan yang sekarang sudah tidak bekerja ini, tapi Mama gak mendengar itu, malah Padma yang dimarahin sama Mama. Dia bilang kalau Padma selalu belain Mas Farhan. Itu harus Padma, karena kamu itu istriku, sudah seharusnya kamu lebih belain suami kamu, sahutku. Kemudian aku kembali berjalan menghampiri dia yang sekarang sedang duduk di atas ranjang tidur sementara aku berdiri di depan jendela menghadap ke arah luar rumah. Kita pergi dari rumah ini ya. Untuk sementara kita cari rumah kontrakan dulu, dan jika nanti kalau aku sudah mendapat pekerjaan lagi, aku akan membelikan rumah untuk kamu dan anak-anak kita. Nanti kita akan menjalani hidup bahagia bersama di sana, Padma. Kita lahirkan banyak anak-anak kita di sana, dan nanti kamu yang akan urus kita semua. Bujuku sambil memeluk tubuhnya dari belakang. Semua bayangan itu terlihat indah di dalam pikiranku. Tiada kebahagiaan lain selain hidup bahagia bersama kamu di sana. Kamu mau kan, Padma? Tanyaku kemudian, dan Padma menganggukkan kepalanya setelah diamnya sejenak. Terima kasih, aku sangat mencintaimu. Ucapku sambil mengecup batang lehernya, dan itu membuat Padma merasakan kenikmatan yang membuat gairahnya tidak bisa terkontrol lagi, dan akhirnya kami berdua pun langsung melakukannya dengan penuh semangat kami masing-masing. Di esok harinya, aku yang masih tertidur pulas ku dengar sebuah suara makian yang sepertinya itu adalah mama mertuaku sedang marah-marah kepada Padma. Dengan seketika ku buka mataku dengan lebar dan kulihat Padma ternyata benar tidak ada lagi di sampingku. Sebelum aku datang menghampiri mereka, sepertinya pertengkaran itu sudah terhenti, dan tak lama kemudian Padma kembali ke dalam kamar. Ada apa Mama marah-marah di pagi hari? Apa nggak bosan setiap hari sarapan pagi dengan ocehannya itu? Tanyaku kemudian. Mama nggak membolehkan kita pergi dari rumah ini, Mas, dan kalau Mas Farhan tetap memaksa untuk pergi, kata Mama, hanya Mas Farhan yang boleh pergi dari sini, sedangkan Padma harus tetap tinggal bersama mereka. Ucap Padma dengan kesedihannya. Lalu kamu lebih menuruti kemauan mama kamu daripada aku, begitu? Padma, aku ini suami kamu orang pertama dalam hidupmu, setelah itu baru orang tua kamu, tapi kamu, agah sudahlah. Tegasku kepadanya. Maafkan Padma, Mas, bukannya Padma gak cinta kepada Mas Farhan, tapi Padma takut kepada Mama. Jika Padma tetap harus pergi bersama Mas Farhan, maka Padma tidak akan pernah lagi untuk bisa ketemu dengan kedua orang tua dan juga saudari Padma, itu kata Mama. Kemudian Padma menghampiriku yang aku sedang berdiri di depan jendela kamar yang mengarah keluar rumah, dan ia berdiri di sampingku sambil merangkul satu lengan tanganku. Tinggallah di sini saja Mas bersama kami, urusan Mama biar Padma yang akan menyadarkannya pelan-pelan. Sekarang sebaiknya Mas Farhan mandi dan kita sarapan pagi bersama, setelah itu Mas Farhan antar Padma ke kantor ya. Ucap Padma, dan setelah itu ia pergi dari hadapanku. Setelah aku mengantarkan Padma kerja, aku langsung kembali pulang untuk mengemasi barang-barangku untuk pergi dari rumah ini, dan kali ini sementara aku akan pulang ke rumah orang tuaku dulu sampai nanti aku mendapatkan pekerjaan lagi. Di sore harinya aku menjemput Padma dari kerjanya. Aku tadi sudah mengemasi semua pakaianku untuk kubawa ke rumah Mama. Ucapku di saat kami dalam perjalanan pulang dari kantor tempat kerja Padma. Lo Mas Farhan jadi pergi dari rumah, lalu bagaimana dengan Padma, Mas? Kalau kamu cinta kepadaku, nanti kamu bisa menyusulku ke rumah Mama, tapi kalau kamu lebih memilih Mama kamu bisa tinggal bersamanya untuk selamanya. Jawabku.
Lalu bagaimana dengan nasib pernikahan kita, Mas? Tanya Padma dan aku nggak bisa menjawab dengan pertanyaannya itu. Setelah sampai di depan rumah mertuaku, aku menurunkan Padma di depan jalan tanpa aku ikut masuk ke dalam rumah. Mas? Sapa Padma yang ia hendak turun dari mobil. Mungkin di pikiran Padma, dia nggak mau dengan semua yang kulakukan ini, tapi apa boleh buat, demi harga diriku, aku harus berani mengambil keputusan meskipun aku harus berpisah dengan Padma. Kemudian Padma pun turun dari mobil dan setelah itu aku dengan segera melanjutkan perjalananku menuju ke rumah Mama. Beberapa hari pun berlalu, aku yang berada di rumah Mama dan Padma tak kunjung datang untuk mengikutiku pulang ke rumah Mama. Ku ambil kesimpulan bahwa ternyata dia lebih memilih untuk hidup bersama keluarganya dan rela mengorbankan pernikahannya. Aku pasrah dengan keputusan yang diambil Padma ini. Mungkin usia pernikahan kami hanya sebatas sampai di sini saja, dan hubunganku dengannya hanya sekedar untuk kenangan kami kelak nanti. Farhan, kamu jadi berpisah dengan istrimu? Tanya Mama yang kami sedang menikmati acara TV bersama dengan Papa dan adikku Desi yang ia masih di bangku kuliah. Mungkin, Ma. Jawabku singkat. Kok mungkin sih? Apa Padma menerima dengan keputusan kamu ini? Tanya Mama lagi. Gak tahulah, Ma, kalau Padma gak kesini berarti dia lebih memilih berpisah denganku dan itu namanya Padma sudah mengambil keputusannya sendiri. Jawabku. Hen, menikah belum genap setahun kok sudah berpisah, pernikahan macam apa ini? Celetuk Mama. Itu berarti Mbak Padma sudah tidak cinta lagi kepada Mas Farhan. Menurut Desi lebih baik Mas Farhan dan Mbak Padma berpisah sekarang, Ma, daripada nanti sudah punya anak tapi pernikahan mereka gagal, kan kasihan anaknya. Sahut Desi kemudian. Betul itu, kan masih banyak gadis cantik yang lainnya di luar sana, kenapa harus mempertahankan wanita yang sudah tidak mencintaiku? Aku masih bisa kok mencari wanita yang lebih cantik dari Padma, ya kan Des? Ucap candaku kepada Desi, tapi sebenarnya aku masih cinta dan sayang kepada Padma. Kalau bisa Padma adalah wanita pertama dan yang terakhir dalam hidupku. Iya Mas, iya gimana kalau Mas Farhan? Desi kenalin sama teman Desi, dia cantik dan juga baik Mas. Ucap Desi lagi. Gak ada kenal-kenalan, kamu harus kembali kepada istrimu. Sahut Papa kemudian. Papa, kenapa Papa bilang gitu? Apa Papa rela jika anak kita hidup menderita di rumah orang lain? Papa tahu sendiri kan gimana perlakuan orang tua Padma kepada anak kita? Sahut Mama. Itu semua kesalahan Farhan sendiri. Jadi lelaki gak becus dalam mencari pekerjaan. Papa menyekolahkan kamu tinggi-tinggi bukan untuk menjadi pengangguran. Ucap marah Papa kepadaku dan aku sungguh tersinggung dengan perkataan Papa barusan. Papa, bukannya Farhan gak mau atau gak bisa mencari pekerjaan, Pak, tapi di musim krisis ekonomi global seperti ini banyak perusahaan yang bangkrut dan akhirnya lowongan pekerjaan yang lain pun sulit untuk didapatkan, Pak. Pelaku kepadanya. Halah, itu cuma alasan kamu saja, kamunya aja yang gak becus dalam mencari pekerjaan baru. Ucap Papa lagi. Lalu mau Papa gimana? Papa keberatan jika Farhan tinggal di sini. Oke, kalau itu mau Papa, Farhan akan pergi dari sini. Dengan perasaan kesalku, aku segera pergi dari hadapan mereka dan sebelum aku pergi lebih jauh, Papa kembali menahan dengan seruannya kepadaku. Farhan, bukannya Papa nggak mau kamu tinggal bersama kami, tapi Papa nggak mau jika mereka merendahkan kamu. Sebagai orang tua, Papa malu punya anak yang selalu diinjak-injak sama mereka. Papa ingin kamu tunjukkan kepada mereka jika kamu bisa lebih hebat dari siapapun. Ucap Papa dan setelah itu aku pun melanjutkan langkah kakiku untuk segera pergi dari hadapan mereka. Setelah kupikir-pikir benar juga dengan ucapan Papa, aku harus bisa menunjukkan kepada mereka kalau aku bisa lebih hebat dari siapapun termasuk Mas Bagas yang selalu Mama banggakan itu. Perubahan sikap Padma. Bukan karena ucapan Papa yang membuat aku ingin kembali ke rumah mertuaku lagi, tapi di lubuk hatiku,